Mu Bapa. Dan sanya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah tinggal kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman, percaya firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, untuk mengganggu, menghambat, mencuri sebenih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami hikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman mulai jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang siap diberkati matakan. Amin. Shalom bagi Tuhan. Silakan duduk bersama Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian baru. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita bangkit berdiri sebentar, kita angkat Alkitab kita. Katakan saudara saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan sekarang ini juga. Amin. Silakan kembali dengan Tuhan. Kita akan membaca berganti-gantian. Bapak Ibu saudara Tuhan membaca ayat 14 ayat ke-6 dan saya akan membaca ayat 15 ayat ganjil. Bapak Ibu saudara Tuhan akan membaca lebih dahulu. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Katakan amin. Tuhan, ya kita masih di seputar khotbah tentang akhir zaman. Ya, kita kalau baca firman Tuhan ini dalam Injil Matius pasal 25, ayat 14 sampai ayat 30, ya gimana pada zaman itu, ya sebelum Yesus terangkat ke surga, ya dia mengajarkan para murid tentang perumpamaan, ya yang tentang Tuhan dan hamba-hamba yang dipercayakan. Dan kalau kita melihat ini ya, bahwa Tuhan sedang menyatakan dirinya akan kembali ke surga. Dan suatu saat nanti dia akan kembali. Ketika dia kembali, ya dia akan memtanyakan kepada kita, ya setiap kepercayaan kita terima daripada dia, ya dia akan mempertanyakan kepada kita semua. Ya, hari ini kita akan mendengar ya, firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan ya pada pagi hari ini. Di sini saya membacakan untuk kita. Saudara yang terkasih Tuhan, ya saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang talenta adalah salah satu pengajaran Yesus yang paling kuat mengenai tanggung jawab, kepercayaan dan penggunaan potensi yang Tuhan berikan. Setiap orang menerima sesuatu dari Tuhan, tidak ada yang diciptakan tanpa kemampuan, tanpa maksud, tanpa potensi, namun yang membedakan satu orang dengan lainnya bukanlah jumlah talenta, tetapi sikap hati dan kesediaan untuk mengelolanya. Kita melihat dalam ayat 14, ya yang pertama kita melihat ayat 14 dan ayat 15, saya akan membaca untuk kita. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Di sini ya saya menekankan talenta adalah kepercayaan Tuhan kepada kita. Menegaskan bahwa Tuhan itu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini berarti apapun yang kita miliki, kemampuan, kesempatan, waktu, keahlian, karakter, bahkan kepribadian, semua adalah titipan Tuhan. Ya, jadi kita miliki semua ini adalah titipan Tuhan. Ya, jadi kita gunakan semua kemampuan kita. Ya, saya latar belakang seorang mekanik. Ya, jadi saya bisa kerjakan ya keahlian tangan, ya mesin-mesin dan berbagai macam. Dan saya juga bisa menggunakan mesin las mungkin ya, atau mesin bubut saya bisa menggunakannya. Salah satu mungkin mimbar yang saya berdiri ini juga yang saya bangun ya bersama seorang teman ya, kami las, potong ya, ada yang kami bangun ya, sehingga mimbar ini hari ini boleh jadi berkat ya untuk digunakan untuk melayani Tuhan. Ya, ini kemampuan kalian ya. Kalau saya tidak gunakan, sayang. Ya, jadi apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya itu semuanya datang daripada Tuhan. Ya, jadi ya beberapa hari yang lalu juga ya saya bersyukur ada bapak-bapak ya yang bersedia untuk mengerjakan ya pemasangan kipas. Ya, tadinya saya agak bingung ini. Ya, gimana ya pasang kipas ya, harus kerjakan sendiri, bingung juga ya. Ternyata ada bapak-bapak yang baik hati yang siap sedia untuk menolong memasangnya. Ya, ada satu ada Pak Asun yang hadir pada pagi hari ini ya, yang begitu antusias ya mengerjakan pemasangan kipas. Ya, ini juga keahlian kemampuan yang Tuhan berikan. Ya, sehingga apa nanti pada hari Natal nanti ya kita boleh menikmati ya ada kipas, ada angin sehingga kita tidak terlalu panas ya, karena kita akan membuka ruangan ini ya, karena kita yakin nanti yang hadir itu akan banyak jumlahnya ya, sehingga ruangan ini tidak muat, sehingga kita akan membuka pintu ya untuk sampai orang bisa duduk sampai keluar ya. Dan puji Tuhan ya ada kipas-kipas yang boleh dipasang ya, ini juga adalah kemampuan
kemampuan, keahlian ya yang Tuhan berikan. Kalau suruh ibu-ibu, mungkin ibu-ibu bingung ya, mau pasangnya gimana, kabelnya mau gimana, ya. Ketika pasang kabel, Pak Asun bingung juga ya. Padahal Pak Asun setiap hari pasang kabel ya, kabel motor, tapi kabel listrik dia bingung. Dia bilang, Pak Ale, ini gimana pasangnya? Ya untung saja ya saya punya kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya ya, sehingga saya bilang, oh ini Pak Asun tenang, saya bilang, ini caranya, ya kabel ini sambung ke sini, ya sambung ini sambung ke sini dan keluarnya ke sini, saya bilang seperti itu. Dan dia masih bingung dia. Ya lihat terus dia ngintip terus dia gimana caranya ya Pak Alai merancang kabel ini, memasang kabel ini. Tapi itulah keahlian saya, kemampuan saya yang Tuhan berikan kepada saya ya, sehingga saya gunakan ya, puji Tuhan ya, boleh jadi berkat ya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi semua kemampuan, kesempatan, waktu, keahlian, karakter, bahkan kepribadian, semua adalah titipan Tuhan. Amin ya. Jadi bukan milik kita, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Semua diberikan dengan tujuan dipakai untuk menghasilkan buah. Sebagian mendapat 5, sebagian 2, sebagian 1. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal yang sama, tetapi Tuhan meminta setiap orang mengerjakan bagiannya. Ya, Tuhan tidak menuntut kita harus mengerjakan yang besar, tetapi Tuhan menuntut kita yaitu apa yang Tuhan percaya kepada kita, kita lakukan. Apa yang kita mampu kita lakukan, ya. Maka hati Tuhan pasti senang, ya. Bukan kita harus lakukan yang besar, ya, yang wow gitu, enggak, ya. Tetapi apa yang Tuhan percayakan menurut kemampuan kita, ya, kita kerjakan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita percaya hati Tuhan disenangkan, ya. Jadi ini semuanya adalah ya, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita pakai semua talenta itu ya untuk menghasilkan buah. Yang kedua, Tuhan tidak menilai berdasarkan jumlah, tapi kesetiaan. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta sama-sama mendapat pujian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, jadi kita semua pasti rindu ya pujian daripada Tuhan atau daripada Tuhan kita, yaitu baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, ini menunjukkan pertama, Tuhan tidak menuntut kita punya talenta besar. Ya, sekali lagi ulangi. Pertama, Tuhan tidak menuntut kita punya talenta besar. Ya, seperti Bu Meli mungkin ya, tidak punya talenta besar. Ya, tetapi dia melakukan ya apa yang dipercayakan kepada dia oleh gembala ya, yang dipercayakan Tuhan ya untuk mengajar ya, mungkin tidak besar ya, hanya mungkin ya mungkin kayak kecil tapi ini besar menurut saya, ini berharga ya. Kenapa? Hanya mengajar sekolah minggu ya. Mungkin sebagian orang anggap enteng, padahal ini sangat berharga. Karena apa? Mengajar sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu ini, karena apa? Mereka adalah calon ya, angkatan ya atau generasi berikut ya. Ketika mereka mendapat didikan yang baik sejak kecil itu ya, mendapat ajaran yang baik, maka percayalah ketika mereka dewasa nanti mereka menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, itu hasil dari mana? Hasil daripada ya guru-guru sekolah minggu ya. Mungkin Bu Meli ya sangat terbatas untuk mengajarnya ya, karena saya sering ikut ya. Saya bukan ikut mengajar, tapi saya sering mengikut untuk ambil foto-foto, ya, ambil video-video, ya saya senang ya untuk koleksi, karena ini boleh jadi kenang-kenangan, ya jadi berkat. Saya melihat ya sangat banyak keterbatasan Bu Meli, tetapi saya melihat hatinya itu ya mau mengerjakan luar biasa. Sehingga apa ya, anak-anak senang ya. Anak-anak senang kalau Bu Meli datang, mereka salam, Bu Meli, kata seperti ya. Karena apa ya, Bu Meli selalu punya akal ya, selalu punya hikmat daripada Tuhan ya, selalu menyediakan apa? Permen ya. Kalau sekolah minggu tidak boleh kurang ya, atau tidak ada permen ya, atau coklat ya. Dan mereka senang ya, karena apa? Ada berkat yang Bu Meli sediakan ya. Dan puji Tuhan, ketika minggu kemarin saya pelayanan di Galang Baru di Kebun Arkau, saya melihat ya anak-anak begitu antusias, ya, anak-anak begitu senang ikut ajaran ya, arahan Bu Meli
untuk mempersiapkan diri untuk menyambut apa? Hari Natal. Ya, mereka latihan, ya luar biasa saya melihat. Ya. Jadi tadi saya mengatakan yang pertama, Tuhan tidak menuntut kita mempunyai talenta besar. Yang kedua, Tuhan hanya menuntut kesetiaan mengerjakan apa yang kita punya. Ya. Jadi yang kedua ini Tuhan hanya menuntut kesetiaan mengerjakan apa yang kita punya. Ya. Dan contoh yang mungkin tadi saya katakan, Bu Meli sudah mengerjakan apa yang dia punya, ya itu pasti Tuhan senang. Ya. Terus lanjut, hamba yang mendapat 2 talenta tidak dibandingkan dengan hamba yang 5 talenta. Tetapi hamba yang 1 talenta dipanggil jahat dan malas, bukan karena talentanya kecil, tetapi karena ia tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Ya. Jadi ada bahaya, ya secara rohani itu ada bahaya, ada ancaman ya bagi kehidupan kita yang melayani Tuhan atau mengikuti Tuhan. Ya. Yang ketiga, ketakutan. Ya. Ketakutan adalah musuh terbesar pertumbuhan talenta. Ya, jadi ketakutan itulah ancaman ya untuk pertumbuhan rohani kita. Ya. Ketakutan adalah musuh terbesar pertumbuhan talenta. Hamba yang malas berkata, aku takut, ya. Aku takut. Takut apa? Aku takut gagal. Ya, aku takut gagal. Aku takut tidak sempurna. Aku takut menerima kritikan, ya, menerima kritik. Aku takut mengambil langkah iman. Ya. Jadi mulai dari mana? Mulai dari takut. Ya, takut. Takut gagal, takut tidak sempurna, ya. Banyak orang takut. Ya. Karena apa? Memikir tidak sempurna. Jangan tunggu sampai sempurna baru melayani Tuhan. Ya. Jangan tunggu sampai sempurna dulu baru mengikuti jalan Tuhan. Ya. Kita semua mulai dari apa? Mulai dari semua dari tidak sempurna. Ya, kita semua mulai dari kekurangan. Tetapi kita percaya ketika kita mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan kita. Ya, Tuhan menambahkan apa yang kurang daripada kita. Ya, saya juga bingung juga ya. Tahun ini saya dipercayakan Ibu Gembala menjadi ketua panitia Natal. Ya, padahal saya nggak tahu apa-apa, nggak mampu apa-apa, tapi saya ditunjukkan ya Pak Alay jadi ketua Natal tahun ini. Ya, tetapi saya belajar ya setelah menjadi ketua panitia Natal, saya belajar ya banyak. Kenapa ya jadi seorang pemimpin atau seorang ketua ini ya harus gimana bisa berkhidmat ya dalam memimpin. Karena apa? Kalau tidak berkhidmat ini ya jadi sangat tidak gampang ya. Kalau tidak berkhidmat ini akan jadi kacau balau ya, akan jadi suatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Ya, jadi harus berhati-hati, harus berkhidmat. Dan saya banyak belajar dari sini ya, dan saya juga bersyukur ya ada hamba-hamba Tuhan ya dan pekerja-pekerja Tuhan yang siap ya mendukung pelayanan ini bersama-sama ya dalam satu keunitian ya. Saya melihat di sini ya, kita saling memberi pendapat atau pengalaman atau pengetahuan ya, sehingga saya percaya nanti pada hari H nanti ya perayaan Natal kita tahun ini akan sangat meriah. Amin. Ya, sangat diberkati Tuhan. Karena apa? Ya ada hamba-hamba Tuhan yang punya talenta-talenta yang diberikan kepada Tuhan, ya ada kemampuan yang Tuhan percayakan, kita percaya, kita gunakan apa yang kita miliki, maka pelayanan kita ya perayaan Natal kita pada tahun ini ya akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang datang pada surgawi ya. Jadi takut adalah penghambat ya, adalah musuh terbesar, yaitu takut gagal, takut tidak sempurna, takut menerima kritik, ya, takut mengambil langkah iman. Banyak orang Kristen hari ini tidak berkembang bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi karena ketakutan mengubur talenta mereka. Ya, jadi
ketakutan itu mengubur talenta mereka, bukan mereka tidak mampu, tapi karena mereka takut, ya. Yaitu apa? Pertama, takut melayani. Kedua, takut memulai usaha. Ketiga, ya, takut mencoba hal baru. Keempat, takut keluar dari zona nyaman. Ya. Jadi mulai dari mana? Takut ya, sehingga apa? Nggak berani melayani. Ya, saya mau ulangi lagi, nggak berani melayani, takut melayani, ya, takut memulai usaha, ya, takut mencoba hal baru, atau takut keluar dari zona nyaman. Ya, ini adalah penghambat. Namun iman selalu lebih besar dari ketakutan. Ya, jadi orang yang beriman kepada Tuhan itu akan mengalahkan ketakutan. Ya, iman akan lebih besar daripada ketakutan kita. Karena berjalan dengan iman, kita percaya, ya, kita punya kemampuan. Yang keempat, talenta yang tidak dipakai akan hilang. Betul ya Bapak Tuhan ya? Talenta yang tidak dipakai itu akan hilang. Karena apa? Dalam ayat 28 sampai 29, saya akan membaca untuk kita semuanya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Jadi, talenta yang, saya ulang sekali lagi, talenta yang tidak dipakai akan hilang. Ya, memberikan prinsip rohani yang sangat serius. Barang siapa tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil. Ini bukan hukuman semata, tetapi hukuman kehidupan rohani. Ya, jadi mungkin seperti Pak Asun, ya, dia sudah dilatih oleh semua pastor, ya, sudah diajarkan oleh, ya, dalam SEM School, ya, dalam SEM, karena SEM yaitu mempersiapkan diri menjadi seorang hamba Tuhan, ya, atau mungkin salah satu ilmu berkhotbah mungkin, ya. Dia sudah bisa berkhotbah, ya, tetapi kalau dia tidak gunakan, ya, maka lama-kelamaan dia tidak bisa berkhotbah lagi. Dia lupa gimana caranya berkhotbah, ya. Jadi sudah mendapatkan ilmunya, ya, atau caranya, ya, arahannya dari para senior pastor kita, maka harus apa? Kita praktikkan. Kalau kita simpan, kita tidak gunakan, ya, maka itu akan hilang, akan lupa. Ya, jadi gimana cara praktikkan? Ya, gampang sekali, ya, nggak susah sebenarnya. Ya, datanglah orang bawa motor, Pak, ini motor saya rodanya goyang-goyang, Pak, tolong cek. Oh iya, saya cek ya. Oh ternyata ini Bapak dia punya bearing rusak, ya, harus diganti bearingnya. Mulai dari mana? Bearingnya rusak, harus ada yang diganti. Begitu juga, ya, mungkin boleh, ya, masuk sedikit, ya kan. Begitu juga kita melihat sekarang kehidupan manusia sangat rusak kehidupannya, ya, menjalani kehidupan yang, ya, semakin lama semakin jahat manusia, ya. Tapi untung ada Tuhan, ya, Tuhan mengendalikan hidup manusia sehingga manusia itu boleh berbuat baik. Itu udah mulai, ya, kita berkhotbah sebenarnya, ya, nggak mesti di mimbar berkhotbah, ya, di bengkel kita, di tempat pekerjaan kita, ya, kita sudah berkhotbah kepada orang, ya, puji Tuhan, ya, perkataan, kesaksian sehingga, ya, ada beberapa orang yang ikut datang ke gereja Tuhan, ya, lewat apa? Perkataan, kesaksian, ya. Jadi itu juga salah satu talenta yang Tuhan percayakan, ya. Gunakan terus. Karena apa? Semakin kita bersaksi demi nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita semakin semangat. Ya, karena apa? Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi semakin kita bersaksi itu, ya, semakin kita semangat. Ya. Dulu waktu saya sakit itu, ya, setiap kali saya melihat ada kesempatan untuk bersaksi di depan mimbar ini, ya, saya belum jadi hamba Tuhan waktu itu, dan saya terus naik kesempatan itu saya bersaksi, ya. Dan memang ketika datang naik ke mimbar ini, ya, untuk bersaksi itu nggak gampang. Karena apa? Oh, kaki saya gemetaran terus, ya.
pegang mic pun ya rasanya mic ini kayaknya berat sekali. Ya, mau ngomong pun, mau bersaksi pun lidah itu berat sekali, kaku. Ya, tetapi saya setelah bersaksi itu, setelah saya turun dari mimbar, saya merasa, wah, senangnya. Saya boleh bersaksi, saya boleh cerita, berbagi, kasih ya tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, dan saya selalu bersaksikan gimana Tuhan baik, ya, Tuhan memberi kesembuhan, berkat. Dan puji nama Tuhan, setelah saya sering bersaksi ya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saya mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ya, apa yang Tuhan janjikan itu yaitu kesembuhan, ya. Yaitu kesembuhan, ya, mungkin semua udah tahu, ya, yaitu kesembuhan ginjal saya. Ya, jadi ketika kita bersaksi, ya, ketika kita gunakan, ya, maka talenta yang ada pada kita itu tidak akan hilang. Ya, yang pertama, yang tidak dilatih akan mati. Ya, yang tidak dilatih akan mati. Jadi kita berlatih, ya, melatih terus apa yang Tuhan percaya kepada kita, ya, talenta kepada kita. Ya, mungkin kalau Bu Nur, ya, tidak bikin terus, ya, dia punya kari, ya, pelatanya itu, karinya itu, ya mungkin lama-kelamaan bisa lupa. Ya. Tetapi karena bikin terus, ya, mungkin saya beri perumpamaan seperti ini. Ya. Bu Nur ini, ya, adon apa, tepung, ya, tiap malam, ya, tiap hari, ya, adon tepung, kan, ya, dia tiap hari adon tepung. Karena apa? Dia sudah terlatih, sehingga dia merasa tidak terlalu capek, ya, kuat. Karena apa? Sudah terbiasa, terlatih, ya, tiap hari adon tepung itu, kan, jadi udah terlatih. Juga mungkin suruh saya, ya, kalau saya pria, ya, atau saya lebih kuat daripada Bu Nur, ya, tetapi kalau saya pergi adon tepung, saya akan kewalahan, ya, tangan saya ini akan mau patah. Karena apa? Tidak terlatih, tidak biasa, ya, maka apa? Tangan saya ini akan rasa mau patah, rasa penat sekali, atau saya rasa nggak mampu untuk mengadon tepung itu. Karena apa? Tidak terlatih. Tetapi karena Bu Nur terlatih, dia udah biasa, makanan sehari-hari. Ya, begitu juga talenta, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita tidak latih, ya, maka akan hilang, ya, seperti itu. Ya. Kalau Bu Nur berhenti, ya, berhenti lama, mungkin kalau mulai lagi pasti capek, ya, berat, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita gunakan terus, ya, maka tidak akan hilang, ya. Tetapi yaitu yang tidak dilatih akan mati, ya, secara rohani. Kedua, yang tidak digunakan akan layu, ya, yang tidak digunakan akan layu. Yang ketiga, yang tidak dikembangkan akan hilang, ya. Yang tiga tadi, yang tidak dikembangkan akan hilang. Tetapi barang siapa mempunyai, ia akan diberi berlimpah-limpah. Jika kita menggunakan apa yang kita punya, maka Tuhan akan menambahkannya. Yang kelima, gunakanlah talenta Anda untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Talenta bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk, ya, pertama yaitu talenta untuk melayani, ya, untuk melayani Tuhan. Pertama untuk melayani, talenta. Yang kedua untuk memberkati. Yang ketiga untuk membangun kerajaan Allah, ya, untuk membangun kerajaan Allah. Yang keempat untuk menjadi berkat bagi dunia. Sadarilah, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi penonton, tetapi pemain dalam rencananya. Setiap orang punya peran, setiap orang punya kapasitas, setiap orang dipanggil untuk mengembangkan talenta dan menghasilkan buah. Untuk penutupnya, saudara, Tuhan hari ini bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau lakukan dengan talenta yang aku percayakan? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, jangan tunggu waktu yang sempurna, jangan takut gagal,
Pakailah apa yang Tuhan berikan, berkembanglah, berkaryalah, layanilah dengan setia, sebab pada akhirnya kita ingin mendengar suara ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Amin itu firman Tuhan. Saya minta WL, pemusik, maju ke depan. Kau Tuhan jadi andalanku.